Ada orang yang gak ada malu-malunya, sorry untuk saya ngomong. Saya ngomong bukan untuk mendiskreditkan siapapun, tapi saya ngomong disclaimer dulu. Karena saya gak tahan dengan ocehan-ocehan dewa mabok ini. Tiba-tiba ada orang yang bilang gini, sebetulnya pengikut Yesus yang sejati adalah kita orang. Sementara orang Kristen bukan pengikut Yesus, orang Kristen pengikut Paulus. Karena Yesus disunat, kita juga disunat. Yesus gak makan babi, kita juga gak makan babi. Yesus sembahyang sujud, kita juga sembahyang sujud. Yesus matinya di kain kafan, kita juga mati di kain kafan. Itu semua karena Yesus Yahudi. Tapi juga yang paling penting Yesus ajarkan, satu orang suami hanya boleh punya satu istri. Assalamualaikum. Teman-teman, ada khotbah yang bilang, Yesus ajarkan satu suami satu istri, jadi poligami itu salah. Oke, kita bahas santai ya. Tapi tetap tajam, pakai logika dan sejarah, bukan emosi. Pertama, mari jujur secara teks. Apakah Yesus pernah berkata secara eksplisit, poligami haram mutlak? Tidak ada kalimat literal seperti itu dalam Injil. Yang ditekankan adalah kesetiaan dalam pernikahan. Itu sangat penting, tapi beda dengan pelarangan total poligami. Apalagi kalau kita mundur ke tradisi sebelumnya. Tokoh-tokoh besar dalam kitab seperti Ibrahim, Daud, dan Sulaiman memiliki lebih dari satu istri. Artinya secara sejarah, poligami bukan hal asing dalam tradisi kitab sebelum Islam. Kedua, fakta sejarah yang sering dilupakan. Dalam sejarah Kristen sendiri, pernah ada kelompok yang mempraktikkan poligami secara resmi, yaitu Gereja Mormon, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Pendiri mereka, Joseph Smith, tercatat memiliki banyak istri, dan para pemimpin awalnya juga melakukan praktik yang sama. Poligami ini berlangsung pada abad ke-19, dan baru dihentikan setelah ada tekanan hukum dan sosial di Amerika. Jadi secara jujur dan objektif, poligami bukan hanya ada di Islam, tapi pernah dipraktikkan dalam komunitas Kristen sendiri. Sekarang kita masuk poin yang lebih realistis. Narasi yang sering dibangun adalah monogami pasti lebih suci dan lebih setia. Pertanyaannya, apakah realitanya selalu begitu? Di banyak negara barat yang sangat menekankan monogami, justru angka perselingkuhan dan perceraian tinggi. Artinya secara hukum satu pasangan, tapi secara realita banyak hubungan di luar nikah. Ini bukan menyerang umat tertentu, tapi mengkritik konsep sosial. Karena fakta menunjukkan, larangan total poligami tidak otomatis membuat manusia lebih setia. Jadi pertanyaan jujurnya begini, lebih jujur mana? Poligami yang terbuka, bertanggung jawab dan diakui, atau monogami di atas kertas, tapi selingkuh di belakang? Ini bukan soal siapa lebih suci, tapi soal kejujuran sistem menghadapi realita. Dalam Islam sendiri, poligami bukan bebas tanpa aturan. Maksimal 4, wajib adil, dan kalau tidak mampu adil, maka tidak boleh. Artinya bukan mendorong poligami, tapi membatasi dan mengatur agar tetap ada tanggung jawab moral dan sosial. Jadi kesimpulannya sederhana, kalau mau bilang poligami itu salah, silakan, sebagai pendapat teologis. Tapi jangan lupa, sejarah kitab suci mengenal poligami, bahkan sebagian komunitas Kristen pernah mempraktikannya. Dan pertanyaan reflektif untuk kita semua, apakah kesetiaan itu ditentukan oleh jumlah pasangan, atau oleh kejujuran dan tanggung jawab dalam hubungan? Silahkan, masing-masing renungkan.